Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Izin saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Betul, izin saya mulai. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor UIN Jember, Bapak Profesor Dr. Haji Babun Suharto SPMM. Yang saya hormati Ketua PCSNU Kabupaten Jember, Bapak Dr. Haji Hobri MPD, para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Jadid, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberikan satu kenikmatan oleh Allah, yakni berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti Zoom meeting dalam rangka webinar dengan tema meraih beasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3. Besar harapan kami, mudah-mudahan acara webinar pada pagi hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam, marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak. Karena dari beliaulah kita telah banyak mendapatkan tuntunan dan suri tauladan, sehingga kita semuanya di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mampu memilah dan memilih mana yang hak dan yang batil. Hadirin peserta webinar yang dirahmati Allah, ada beberapa rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Isnu. Acara ketiga, opening speech sekaligus pengarahan dari Ketua PCSNU Kabupaten Jember. Acara keempat, doa. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, webinar dengan tema meraih beasiswa, dan ditutup dengan penutup.
damai sejahtera demi rakyatnya. Kami hadir menjadi lentera bangsa, menyinari sepanjang masa. Cendekia menyatu untuk idea bendera Nusa. Ikatan sarjana Nahdlatul Ulama pada cendekia warganya. Kami merindukan Islam Indonesia yang ramah bersahaja, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat martabat umatnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sarjana Nahdlatul Ulama bersyukuri karunia Allah, negeri yang kaya raya atas alamnya untuk umatnya. Mari berbakti, mengabdi dan beraksi untuk cita-cita negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia, negeri yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia. Mengikuti jejak langkah beliau untuk bisa mendapatkan, meneruskan pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi. Bahkan mungkin kalau dari kita yang akademisi bisa meraih guru besar seperti yang sudah beliau raih. Mungkin tidak perlu banyak yang perlu saya kenalkan kepada para peserta karena beliau sudah terkenal, tapi paling tidak perlu kami sampaikan bahwa beliau sosok yang luar biasa yang bisa menginspirasi kita semuanya. Dari sisi akademik beliau meraih gelar guru besar pertama waktu itu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember tahun 2007, dan beliau juga meraih jabatan tertinggi di kampus dimulai dari rektor IAIN Jember tahun 2012 sampai sekarang bertransformasi menjadi Winhas Kiai Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Siddiq. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga dan tentunya juga melalui beasiswa yang nantinya akan diceritakan oleh beliau. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak sekali di ISNU Jember sebagai Dewan Ahli, di ISNU Pusat juga salah satu Dewan Pakar, dan tidak lupa beliau saat ini juga sedang mengemban amanah sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Jember dan juga sebagai Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Jember. Hal ini menambah kemantapan bagi kita. Beliau selain juga sosok yang menginspiratif, bisa memberikan jejak contoh bagi kita semuanya, tapi beliau juga sebagai salah satu pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Agama melalui Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sehingga sangat tepat sekali PJISNU Jember mengundang beliau untuk mengisi sebagai narasumber webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, biar tambah mantap acara ini, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Babun Soeharto untuk menyampaikan paparan-paparan tentang bagaimana kiat-kiat kita meraih beasiswa baik itu S1, S2, dan S3 khususnya di lingkungan Winhas Jember, dan nantinya setelah beliau menyampaikan paparan tentunya dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Dan untuk selanjutnya sebelum dimulai mari kita awali dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada narasumber Profesor Dr. Haji Babun Suharto. Waktu kita berakhir jam 11. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati Ketua PCISNU Bapak Kandidat Profesor Dr. Hobri. Yang kami hormati segenap pengurus ISNU Jember, serta moderator Mas Rosid, serta segenap peserta webinar meraih beasiswa S1, S2, dan S3 ya, pada hari ini. Syukur alhamdulillah, dan kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih, doa restu, dukungan doa khususnya kepada ISNU PCISNU Jember, sehingga dengan dukungan doa IAIN Jember pertanggal 11 Mei 2021 berubah menjadi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Tentunya ini akan menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan yang terbaik pada perguruan tinggi, di mana UIN ini ada, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ini ada, tidak lepas dengan adanya salah satu poin rekomendasi pada saat pelaksanaan Konfercap NU di PGN Gebang tahun 1964. Salah satu rekomendasi yang pertama adalah agar supaya di Kabupaten Jember ada perguruan tinggi agama. Dibentuklah tim pembentukan perguruan tinggi, dan tahun 1965 dengan bersusah payah naik kendaraan dari Jember ke Jogja, maka berdirilah IAID, Institut Agama Islam Jember, di bawah IAIN Sunan Kalijogo. Dan alhamdulillah pada tahun 1967 pada saat Menteri Agama Saifuddin Zuhri, fakultas-fakultas yang ada di daerah itu dijadikan satu, karena bersamaan pada saat itu berdirilah IAIN Sunan Ampel. Maka pada tahun 1967 di Jember berdiri Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel. Transformasi perkembangan perguruan tinggi sedemikian pesat, dan pada saat Menteri Agama Pak Malik Fajar, maka fakultas-fakultas daerah berubah menjadi sekolah tinggi. Ada 33 fakultas daerah. Dan pada tahun 2012 kami diberi amanah oleh masyarakat Jember melalui Senat Stein. Pada saat itu kami yang terlintas adalah bagaimana sekolah tinggi ini bisa berubah menjadi institut. Kalau tetap menjadi sekolah tinggi, khawatir tidak ada mahasiswa, yang ada adalah siswa. Tidak ada rektor, yang ada adalah kepala sekolah, kalau itu sekolah tinggi agama Islam negeri. Dan banyak pengalaman pada saat di sekolah tinggi, ya kalau upacara di alun-alun saya disuruh mencari tempat duduk sendiri, karena tidak jelas ketua STAIN ini ya eselon berapa, sehingga ya saya jarang sekali mengikuti perkuliahan upacara-upacara di kabupaten. Dan pada saat Institut Agama Islam Negeri, alhamdulillah saya sudah ada tempat duduknya kalau ada upacara, karena disetarakan dengan Forkopimda. Dan alhamdulillah tanggal 11 Mei 2021 IAIN sudah berubah menjadi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saya tidak tahu apa menjadi alasan dari Ketua PCISNU, saya disuruh menjadi narasumber pada webinar meraih beasiswa S1, S2, dan S3 kali hari ini. Padahal kami sendiri belum pernah, ya, belum pernah mendapatkan beasiswa. Mendapatkan beasiswa pada saat S3 hanya berumur 3 bulan. Karena apa? Karena pada saat itu belum ada MOU Kementerian Agama dengan Kemendikbud, ya. Kenapa itu bisa? Nanti saya sampaikan.
Ya, karena ini Prof, makanya karena ini kami karena bisa survival ini. Karena apa ya, yang saya kira ya, kita sebagai manusia, apalagi yang terpelajar, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah ya, beasiswa, beasiswa, pengembangan diri, dan yang terpenting adalah pantang menyerah. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan jelas bahwa ini adalah janji Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ilmu. Allah akan mengangkat derajat ilmu, ya, derajat seseorang karena ilmu, bukan yang lain. Ya, Pak Obri dari kepulauan, saya berangkat juga dari pesisir. Itulah bedanya Pak Obri dan saya. Kalau Pak Obri kepulauan, saya dari pesisir, tepatnya dari Pesongsongan. Sehingga ya, kalau pada saat saya masih kemanten baru, ya jarang sekali saya saya itu kunjungan pulang ke rumah itu selalu dipersingkat. Karena apa? Untuk membuang air ya saya mungkin samalah dengan Pak Hobri, saya harus pergi ke pesisir, ke pantai karena tidak ada tempat untuk buang hajat dan sebagainya. Ya. Itu adalah kondisi-kondisi yang ada pada saat, sehingga apa? Yang ada dalam benak saya itu saya harus melakukan yang terbaik. Orang tua sudah berjuang dan berjuang karena di daerah saya untuk mencari sosok seorang sampai ke sekolah menengah pertama itu sangat-sangat susah. Oleh karenanya ya langkah untuk yang terbaik bagi saya adalah untuk belajar. Belajar, membaca, menulis, bekerja, dan inilah yang saya lakukan pada saat saya itu memulai ya memasuki sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif MTS. Saya tidak lepas dengan bekerja membantu orang tua. Saya kalau hari Minggu saya ikut ke orang tua. Ya, untuk apa? Ya, karena orang tua saya ya yang setiap harinya mencari barang rongsokan, maka saya sering mengikuti orang tua ini ya, sama-sama memikul barang-barang bekas ya, saya bawa ke yang sekarang itu tempatnya di Matahari, apa nama, Pasar Johar dulu gitu ya. Karena apa? Yang ada dalam benak saya itu harus bisa meraih sukses. Walaupun ya beasiswa itu dari beasiswa orang tua gitu ya. Karena beasiswa dari orang tua dan beasiswa dari pemerintah itu akan beda gitu ya. Tanggung jawab kita akan beda, dan alhamdulillah saya ini banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah ya. Kalau di kampus saya, kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, itu banyak. Yang terakhir adalah kami mendapatkan beasiswa dari Gubernur Jawa Timur dengan S2 Madin. Monggo bagi sahabat-sahabat sekalian, pengurus ISNU yang saat ini atau kalau sudah S2 tetapi mau mengikuti S2 dengan embel-embel Islam, ya. Kalau di perguruan tinggi agama itu paling enak gitu ya. Saya pada saat melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, karena pada saat itu saya menjadi direktur ya, S2 yang ada adalah pendidikan Islam. Semua ya yang saya sampaikan itu mengatakan saya belum siap, padahal di sela-sela itu pada saat saya sampaikan kalau kuliah di perguruan tinggi agama minimal bocoran soal malaikat pada saat kita meninggal itu sudah disampaikan, begitu juga dengan jawabannya, sehingga akan mempermudah ya untuk masuk ke surga. Kenapa kita untuk belajar dan belajar? Tentunya kita tahu saat ini ya daya saing bukan hanya kelompok kita, di kelompok yang lain juga sama. Dan ini adalah kehadiran dari ISNU sangat-sangat penting. Pengalaman saya mencoba mencari anak-anak muda, gitu ya. Anak-anak muda itu bagaimana bisa meraih satu beasiswa. Dari satu beasiswa ini beranak menjadi dua. Artinya apa?
mereka sukses bukan sukses dirinya, tetapi harus punya tanggung jawab untuk mensukseskan temannya. Kalau satu beasiswa, mereka harus mengangkat satu orang. Kalau 2 orang, dia harus berani mengangkat 2 orang sehingga menjadi 4. Inilah yang kami lakukan seperti ini. Dan di perguruan tinggi agama, khususnya di Kementerian Agama, ya, itu ada Mora, ada apa namanya, ada sekarang ini ada 5.000 dokter. Sekarang tidak ada lagi di Kementerian Agama, yang ada adalah LPDP. Ya. LPDP Kementerian Agama ini saya kira nantinya timnya akan berbeda, tetapi materi-materinya itu ya tentunya akan disesuaikan dengan apa namanya, dengan di mana mereka akan mengikuti perkuliahan. Dan alhamdulillah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai salah satu tempat untuk apa namanya, tempat untuk pendidikan. Karenanya melalui webinar kali ini saya kira kita harus bisa memberikan informasi, sharing informasi kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, untuk bisa bersama-sama bagaimana kita ini dengan ISNU ini kita bisa meraih sukses, bisa mengajak anak-anak kita untuk melakukan yang terbaik melalui beasiswa S1, S2, dan S3. Bagaimana kalau itu tidak bisa dilakukan? Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita memasukkan 1 orang untuk beasiswa, maka 1 orang itu punya tanggung jawab untuk mengangkat temannya sendiri. Bagaimana kiat-kiat meraih beasiswa? Ya. Yang pertama adalah niat. Ada keinginan yang kuat pada diri seseorang. Apalah artinya ya kita ingin meraih sesuatu, kita tidak punya niat, harus mendorong dan sebagainya, ini akan berakibat fatal. Karena apa? Dari pengamatan saya, UIN diberikan apa namanya, amanah untuk ditempati tempat untuk belajar beasiswa. Angkatan pertama contohnya, ya dari 14 ada sekitar 6-7 orang yang sampai saat ini belum, yang namanya proposal belum dijalani. Padahal mereka saat ini sudah memasuki tahun kelima, gitu ya. Setelah saya ajak bicara dan sebagainya, maka niat dia bukan untuk belajar, tetapi bagaimana memanfaatkan beasiswa ini. Ini kan fatal. Ya. Tidak ada keinginan, niat mereka belajar, niat mereka studi bukan untuk belajar ansih, tetapi mereka itu punya tujuan lain. Yang kedua, memiliki semangat untuk mencari informasi, gitu ya. Beasiswa bukan hanya apa namanya ada pada salah satu lembaga, bukan hanya ada pada satu kementerian. Kementerian Agama akan, saya kira ya banyak juga beasiswa. Silahkan ya untuk ngeklik ya pada webnya Kementerian Agama. Yang kedua, mencoba pengalaman yang baru. Lanjut ya. Memperluas jaringan dan akses informasi ya. Memiliki prestasi akademik, meningkatkan kemampuan bahasa. Saya kira ini ya yang perlu lanjut. Memiliki aspek ya, pertama kali sebentar. Untuk meraih itu semua, saya kira yang pertama kali adalah bagaimana kita ini punya prestasi akademik ya. Prestasi akademik ini bisa diraih kalau kita punya niat yang baik, belajar yang baik, gitu ya. Karena apa? Yang pertama kali saya kira memiliki prestasi akademik dengan apa ya? Dengan IPK yang diraih pada saat itu. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan bahasa ya. Saya pernah kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari Belanda, beliau adalah teman dekatnya Gus Dur, Martin. Ya pada saat jalan-jalan saya coba datangi dan alhamdulillah beliau bisa ke kampus saya dan kami ajak mahasiswa untuk bisa share dengan Martin.
satu hal yang mereka sampaikan bahwa untuk bisa melihat dunia yang harus dimiliki oleh pelajar saya kira adalah bahasa asing. Saya kira Pak Ketua PC ISNO ini bisa ke Jepang, bisa kemana-mana karena dia kemampuan bahasa asing aja, gitu ya. Ditambah dengan akademik yang luar biasa. Saya kira ini menjadi menjadi PR lah bagi bagi ISNO, PC ISNO ya di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ini ada lab bahasa. Saya kira ayo kita raih, kita bersama-sama untuk memanfaatkan dengan melalui MOU itu, gitu ya. Faktor lain yang tidak kalah penting di dalam rangka meraih beasiswa S1, S2, S3 adalah doa. Doa dan ibadah. Ikhtiar, tawakal. Ya, tawakal bukan tawakal katanya Pak Hobri, ya. Takut ke yang tua banyak akal. Itu katanya Pak Hobri begitu, gitu ya. Ada sama. Iya, Prof, siap. Ya, jangan begitu Pak Hobri ya. Tawakal. Ini tawakal sama dengan takwa, katanya Pak. Kalau Pak siapa namanya Pak Rosid itu orang takwa itu. Tapi kalau Pak Hobri ya tawakal lah. Banyak membantu orang, kerja keras dan kerja cerdas, gitu ya. Saya pernah ya ngobrol-ngobrol sama rektor UIN Raden Intan. Ya. Orang pinter banyak. Maka orang yang menjadi sukses itu pinter-pinter lah. Bagaimana kita memanfaatkan kepandaian kita untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah beasiswa. Lanjut, next. Beasiswa di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq ya. Ini S1 ya. Saya kira ini monggo bagi adik-adik ya untuk bisa bersama-sama melalui pengurus ISNO untuk disampaikan kepada adik-adik yang ada di di SMA, di Aliyah, beasiswa bidik misi gitu ya, beasiswa di PAKIP, nah, beasiswa dari Pemkab Pemprov. Ini yang Pemprov hari sampai 30 Juni kami masih membuka beasiswa PAI. Ya, ini saya kira kalau mau berbuat yang terbaik sehingga kita bisa memberikan ilmu nanti pada adik-adik kita, share pada anak-anak SMA, saya kira ayo kita raih beasiswa melalui Pemprov. Lumayan ya, walaupun dengan beasiswa Madin maka akan banyak dan tidak akan perkuliahannya sama dengan reguler. Biasa jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, gitu ya. Bagi hafidh-hafidhoh dari BI dan sebagainya. Untuk S2 beasiswa LPDP, beasiswa 5.000 doktor ini adalah yang saat ini 5.000 doktor oleh Kementerian Agama ditiadakan tetapi diganti dengan beasiswa LPDP. Beasiswa Pemprov ya S2, beasiswa Pemkrab, beasiswa prestasi, beasiswa kampus Winhas. Ini yang bisa diberikan kepada mereka yang S2 ataupun S3. Tentunya yang di S2, S3 di kampus Winhas ini akan betul-betul pilihan, punya prestasi dan bisa membawa nama baik kampus UIN. Lanjut. Next. Kampus Winhas Jember siap mengantarkan para santri dan siswa untuk menjadi orang kreatif, inovatif, berdaya saing, unggul, berakhlak, berkarya, kompetitif dengan pembelajaran efektif dan konstruktif, penguatan pemahaman keagamaan yang murah dan humanis. Ya. Ini yang dilakukan di kampus kita. Bapak, Ibu sekalian, segenap audiens, ada pengalaman menarik pada saat kami sedang studi. Ya. S1, alhamdulillah, saya bisa meraih walaupun harus bekerja di pagi hari. Yang kedua, kita ini pada saat S2 banyak melakukan komunikasi ya dengan teman-teman di kelas
karena kebetulan di kelas itu banyak orang-orang yang sudah mapan dengan dirinya, sehingga kami selalu membantu, dan membantu itulah yang bisa mempercepat kami untuk belajar. Pada saat S3 kami melakukan akrobatik. Kami mengajukan beasiswa ke Kemendikbud pada saat itu, dan alhamdulillah kami satu-satunya pada saat itu di Kementerian Agama yang mendapatkan beasiswa, ya. Pada tahun 2002 beasiswa dari Kemendikbud, apa namanya dulu itu, ya. Tapi apa yang kami raih, beasiswa itu hanya seumur jagung, hanya 3 bulan. Karena apa? Pada bulan ketiga saya mendapatkan surat dari Kemendikbud bahwa beasiswa saya itu dibatalkan karena tidak ada beasiswa, tidak ada MOU antara Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Apakah saya harus berhenti? Tidak. Gitu. Sekali mendayung pantang surut ke pantai. Saya kira ini, ya, kita harus berani melakukan akrobatik, ya. Karena apa yang ada pada diri saya adalah pada saat kita berhadapan dengan tembok, maka kita jangan berhenti. Kita mencoba melihat ke atas, ke samping, kanan, kiri, dan ke bawah. Insya Allah, kalau kita melakukan, mau berikhtiar, bekerja dengan keras, maka di sanalah akan ada jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita share pengalaman saya seperti itu, ya. Walaupun tanpa beasiswa, saya bisa meraih semua, tidak lepas dengan adanya orang-orang di sekitar kita. Kalau Pak Hobri mengatakan suksesnya seorang suami ada istri yang kuat, tetapi suksesnya seorang istri ada suami ... Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan baik kebijakan-kebijakan maupun pengalaman yang sudah di-sharingkan kepada kita semuanya. Ternyata beliau sosok yang banyak memfasilitasi pegawainya atau junior-juniornya untuk mendapatkan beasiswa, tapi di satu sisi beliau sendiri belum pernah mendapatkan beasiswa, ataupun sudah mendapatkan tapi berumur 3 bulan. Itu yang luar biasa. Sebagai tambahan saja, saya sebagai anak buah beliau di Pinhas mendapatkan salah satu beasiswa, yaitu dari Mora Scholarship, yang itu dilaksanakan di Universitas Jember, yang kebetulan pada saat sebelum saya mendapatkan beasiswa tidak ada MOU antara Universitas Jember dan Kementerian Agama, sehingga UNED tidak bisa menyelenggarakan beasiswa Mora Scholarship. Namun karena inisiasi dari beliau, akhirnya UNED bisa mendapatkan jatah dari Kementerian Agama sebagai perguruan tinggi penyelenggara scholarship. Dan ide yang menarik juga yang telah disampaikan oleh beliau, yaitu bahasa saya adalah sistem jejaring beasiswa, di mana ketika ada seseorang yang mendapatkan fasilitas beasiswa dari negara, dia juga harus membantu teman-temannya atau sahabatnya atau yang lain yang ingin sekolah, dia harus dibantu. Jadi satu orang penerima beasiswa atau 2 orang penerima beasiswa, dia bisa membawa atau membantu 1 orang beasiswa. Jadi itu sistem jejaring beasiswa yang mungkin jarang sekali dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang lain ketika ada kesempatan beasiswa yang terbatas, namun masih bisa dibagi kepada orang lain, sehingga jatah beasiswa yang mungkin harusnya cuma 10 bisa menjadi 15. Itulah salah satu ide-ide yang sudah dilaksanakan oleh beliau, sehingga mengantarkan saat ini sumber daya manusia di Pinhas Jember yang mayoritas sudah bergelar doktor, dan saat ini banyak sekali yang progres untuk mencapai gelar doktor. Untuk lebih jelasnya, kami persilahkan kepada para peserta audiens untuk bertanya langsung kepada beliau bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa, terutama tadi sudah banyak disebutkan S1, S2 dan S3, ada S2 Madin yang difasilitasi oleh Pemprov
Jawa Timur, dan juga ada Mora Scholarship yang itu sudah dilaksanakan di IAIN Jember. Selanjutnya kami persilahkan kepada peserta untuk sharing dan bertanya langsung kepada beliau. Satu peserta langsung dijawab oleh beliau langsung, selanjutnya secara bergiliran. Dipersilahkan. Monggo kepada peserta webinar yang ingin bertanya langsung kepada beliau atau ingin melanjutkan studi khususnya di Itu yang angkat tangan, Pak. Siap, Pak Ketua? Ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Monggo langsung. Ya, angkat tangan tuh dua. Oke. Iya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya mengenai kalau di ISNU sendiri ataupun mungkin di ISNU Pusat atau mungkin dari Kementerian Agama mungkin ada info mengenai double degree di luar negeri. Apakah saat ini sudah ada beasiswa untuk double degree, terutama mungkin karena di double degree terkait teknik ya, di lingkup teknik, karena yang saya banyak cari info di teknik sendiri itu sangat minim, apalagi double degree. Mungkin kalau di ISNU sendiri sudah ada jejaring itu atau masih belum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dari siapa nih penanya, Ge? Dari Mbak? Saya Siti Aisyah dari S1 Teknik Kimia Universitas Jember. Baik, bisa langsung dijawab oleh Prof. Babun ataupun oleh Dr. Hubri bagaimana kebijakan beasiswa bisa ada di UNED maupun di Winhas. Dipersilakan. Baik, Mbak Siti Aisyah ya. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Halo, halo. Mbak Siti ya, ya Siti Aisyah. Jadi begini, kalau kami amati, kita lihat data di Kementerian Agama, ya, pada saat masih ada 5.000 dokter, jarang sekali ya yang memanfaatkan beasiswa ke luar negeri. Kalaupun ada pagu 200, maksimal itu yang terambil hanya 50. Padahal di Kementerian Agama, ya, pendidikan perguruan tinggi yang berada di Kementerian Agama itu saat ini sudah tidak ubahnya sama dengan perguruan tinggi negeri, PTN umum, gitu ya. Misalkan di UIN Jember ataupun di Surabaya, UIN Sunan Ampel, di sana ada teknik perkapalan, gitu ya. Kalau di sini masih, kalau di Makassar ada Fakultas Kedokteran, Surabaya Fakultas Kedokteran, di tempat-tempat lain sudah IAIN menuju ke UIN yang sudah lama itu banyak perguruan tinggi. Tetapi itu tadi bahwa jarang sekali ya mereka adik-adik kita itu melihat webnya Kementerian Agama, gitu ya. Bahkan di Kementerian Agama itu sendiri ada yang namanya beasiswa santri. Gitu ya. Beasiswa santri ini dimanapun mau pergi, ada yang kedokteran, ada teknik, itu luar biasa banyak, dan banyak yang sudah sudah selesai dan mereka kembali ditarik oleh Kementerian Agama untuk apa? Untuk mengisi ruang-ruang yang ada di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama. Karenanya Mbak Siti Aisyah, cobalah, karena sekarang ini 5.000 dokter sudah tidak ada, dia dirubah dengan LPDP di perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama itu nanti walaupun pembiayaannya sama tetapi pelaksananya yang berbeda. Karenanya ya silakan nanti Mbak Aisyah, gitu ya, untuk tidak segan-segan tadi saya sampaikan, mari kita berbagi informasi, banyak hal-hal yang tidak diketahui oleh khalayak umum, ya. Perguruan tinggi agama itu
yang ada kesan di masyarakat hanya mengelola perguruan tinggi prodi-prodi agama. Padahal tidak, ya. Di UIN ya Kiai Haji Ahmad Siddiq ada namanya ada istilah namanya, kalau di UNED itu pendidikan, tapi di sini dikenal dengan istilah tadris. Ada biologi, ada fisika, ada matematika gitu loh. Kalau di Fakultas Syariahnya itu ada ilmu hukum, gitu, ada pidana dan sebagainya. Begitu juga di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada akuntansi, ada manajemen, ada perbankan. Saya kira ada pembeda antara di umum dan di kita, tetapi semuanya itulah sama. Karenanya saya mengajak kepada adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama memanfaatkan ya beasiswa. Ruang-ruang untuk mendapatkan beasiswa itu adalah sangat-sangat lebar. Yang terpenting adalah pertama mempunyai indeks prestasi ya akademik yang kalau pujian atau yang tinggi di atas 3 gitu ya. Yang kedua harus ditopang dengan penguasaan bahasa. Saya kira 2 poin kalau saudara ini bisa menguasai, saya kira akan lebih mudah untuk meraih cita-cita mendapatkan beasiswa. Mungkin itu. Baik, dari Dr. Robri mungkin menambahin, soalnya tadi ditanyakan terkait kebijakan dari atau informasi melalui ISNU tentang double degree. Baik, saya sebenarnya mau tanya ke Prof. Babun ini. Begini Prof, mungkin untuk informasi yang saat ini beasiswa apa saja yang untuk anak S1, bagaimana sistemnya, terus ada prioritas enggak untuk anak-anak yang katakanlah NU itu maksudnya. Salam ya. Jadi mohon nanti dijelaskan biar yang hadir ini Bapak Ibu guru juga bisa. Iya, ya nggak apa-apa. Ya, bisa memberikan informasi kepada siswa-siswanya untuk yang S1. Jadi nanti mohon dijelaskan bagaimana mekanismenya. Itu aja kita ada rembuk kan, itu rembuk ya. Dan rembuk nasional itu aja kita ngobrol di sana aja. Bagaimana menuju ya gitu aja, santai-santai. Yang kedua, enggak. Undangan aja. Itu ada berapa undangan ya? Oke. Ya. Nah, ini juga penting untuk mohon informasi, Prof. Jadi terkait dengan beasiswa S2 yang ada di sana, mekanismenya bagaimana, apa yang harus disiapkan, maksudnya dari sisi teknis administrasinya. Kemudian juga di UIN khas itu kan ada S3. Nah, itu juga ada beberapa mekanisme. Misalnya dulu waktu di S2 UIN khas itu, ya masih waktu itu YIN, itu ada beasiswa yang datangnya dari beberapa orang donatur dan sebagainya. Ini mungkin agak detail, mohon dijelaskan yang S1 gimana modelnya, apakah ikut penerimaan masa baru, lalu apa yang harus disiapkan, yang S2 bagaimana, yang S3 bagaimana. Nah, kalau bisa mungkin teman-teman yang rekomendasi ISNU, nah, biar dapat di sana begitu, Prof. Nanti yang akan dijawab nanti aja yang double degree, yang pertanyaan itu. Monggo itu dulu, Prof. Makasih. Ya, terima kasih. Saya kira ya double degree, dan sekarang kami juga melakukan hal yang sama, Mbak, double degree ya. Sehingga Fakultas Syariah juga bisa melakukan kuliah di UNED, sehingga nantinya dia akan mendapatkan 2 ijazah gitu ya. Karena kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, saya kira ini menjadi peluang bagi kita ya untuk bisa melakukan yang terbaik bagi adik-adik kita ya. Untuk jenjang S1 beasiswa, saya kira ya seperti yang saya sampaikan, itu ada beasiswa KIP kita banyak gitu ya. Kalau memang nanti yang penting ajukan, kalaupun itu nanti ada keluarga dari pengurus PJ ISNU ya yang betul-betul kalau nilainya sama-sama 7, apa boleh buat kan begitu. Kita akan memprioritaskan mungkin anak-anak ISNU kan gitulah. Ya kata Pak, saya kira ini penting gitu ya. Dan pada saat saya pada saat S1 ya, saya menjadi ketua PC Ansor, maka ada banyak
pengurus PAC Ansor yang kami sekolahkan untuk S1 gitu ya. Begitu juga dengan S2, cobalah melalui Pak Ketua ini, Pak Hobri, saya sekarang sampai tanggal 30 Juni masih menerima pendaftaran beasiswa S2. Beasiswa S2 dari Pemprov, silakan dibuka itu ya. Kalaupun nanti ada dari ISNO, ya saya titip 1-2, masuk nggak diloloskan sama Pak Direktur, kan begitu. Itu jangan khawatir, Mbak. Ya, begitu juga dengan yang LPDP 5.000 dokter. Nanti akan kami coba melakukan komunikasi dengan Jakarta agar supaya di Jember tetap diberikan kesempatan untuk penyelenggara. Ya, penyelenggara bersama dengan mungkin UNED yang saya gandeng juga, sehingga ada banyak teman-teman ISNO itu juga bisa meraih beasiswa ya LPDP. Khususnya yang dikelola oleh Kementerian Agama. Yang dikelola Kementerian Agama bukan berarti hanya prodi-prodi agama gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dulu itu sebelum ada LPDP sebagai pengganti 5.000 dokter, 5.000 dokter juga memberikan beasiswa kepada seluruh prodi. Ya, tidak hanya prodi di di agama, tetapi prodi umum juga berikan. Dan ada 2.000, ada 200 maksud kami setiap tahun yang pagu untuk keluar hanya terserap 50. Karena apa? Ya 50 orang. Karena apa? Yang pertama ya kurang berani ya. Mereka hidup di negara orang. Ya. Yang kedua kemungkinan ya penguasaan bahasa yang masih setengah-setengah ya. Beda dengan Pak Hobri seperti itu. Kalau Pak Hobri itu ya jangankan bahasa Inggris, tetapi bahasa Cina, Mandarin sudah menjadi sarapan tiap hari. Mungkin itu Pak Hobri terkait dengan persyaratan. Silakan siapa laman Winhas Jember. Di sana akan ada beasiswa. Nah, beasiswa apa saja? Yang saat ini ada Pemprov. Nanti kalau ada yang dari Bunyai, dan saya yakin ya dari ISNO itu ada Bunyai, silakan ya. Dan pernah pada saat di rumah itu ada beberapa pengurus ISNO saya tawari, mudah-mudahan beliau sudah mendaftar untuk bisa menjadi mahasiswa S2 melalui beasiswa Pemprov. Itu Pak Hobri. Baik Prof, saudara peserta webinar, jadi perlu saya sampaikan ini supaya agak mengerucut. Jadi di Winhas itu ada beberapa beasiswa. Untuk yang S1 itu tadi sudah disampaikan bahwa ada banyak hal, ada yang KIP, kemudian ada sekarang ada yang Madin dan seterusnya. Kemudian untuk yang S2 dengan program studi yang ada di Winhas itu nanti Pak Ahmad Fatur Rosyid untuk menjelaskan, begitu juga untuk S3. Nah, maksud saya begini, jadi ini bagaimana mekanisme pendaftarannya, kemudian apa saja yang harus diinikan, kalau ada rekom, bagaimana rekomnya, sehingga sukses memperoleh beasiswa itu. Jadi tentu Pak Rektor dalam hal ini Profesor Dr. Babun Soeharto akan sangat welcome terhadap teman-teman terutama yang ini. Pak moderator, itu di chat ada beberapa yang bertanya, monggo silakan untuk difasilitasi, kemudian kita carikan solusinya untuk didiskusikan dengan Profesor Babun. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kata kuncinya tadi adalah rekomendasi ISNO sangat manjur. Prof. Babun welcome ketika ada rekomendasi dari PC ISNO Jember untuk bisa mendapatkan beasiswa di Winhas. Tapi tentunya melalui mekanisme yang sudah ada, bisa diakses di website Winhas. Di situ ada beberapa laman yang bisa diakses oleh para peserta untuk mendapatkan beasiswa, terutama yang terbaru adalah beasiswa Madin bagi guru madrasah diniyah yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur. Ini sebelum membaca yang chat, ini kami sampaikan kepada mungkin yang sudah angkat tangan, ini Pak Ahmad Safiuddin ya. Iya, mau bertanya Pak.
Ya, silahkan ditanyakan sharing kepada narasumber kita. Silakan Pak Ahmad Safiuddin dikenalkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Safiuddin, alumni STAIN Jember 2013, S2 YN Jember 2018. Ini mau bertanya tentang beasiswa LPDP, Prof. Beasiswa LPDP itu mohon penjelasannya. Beasiswa LPDP itu apakah bisa diikuti oleh calon mahasiswa atau lulusan SMA dan setaranya itu tahun 2021, apakah mulai dari terakhir tahun 2020 untuk lulusannya? Karena kemarin ketika saya mau mendaftarkan salah satu anak didik di LPDP itu ada persyaratan menginput nomor ijazah. Sedangkan ijazah untuk 2021 ini masih belum keluar. Itu. Jadi apakah bisa diikuti oleh lulusan 2021 yang sebelumnya? Terima kasih, itu saja Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad Safiuddin menanyakan tentang mekanisme LPDP, Prof. Beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Bagaimana untuk siswa beliau yang misalkan ijazahnya belum keluar? Baik ya, Ahmad Safiuddin ya, terkait dengan beasiswa mulai beasiswa jalur LPDP, silakan nanti Pak Ahmad membuka laman ya, laman Kementerian Agama. Kalau dulu itu lamannya adalah 5.000 dokter, ya, sekarang lagi dirubah menjadi LPDP. Karena yang membiayai itu sama, gitu ya. Saya kira persyaratan-persyaratannya juga sama, cuma bedanya adalah sebagai penyelenggara. Penyelenggara di Kementerian Agama tentunya diserahkan kepada Dirjen Pendis. Sehingga ada beberapa materi yang beda ya dengan penerima beasiswa dari kementerian yang lain. Ya. Itu yang bisa sampaikan Pak Ahmad Safiuddin terkait dengan beasiswa ya, beasiswa di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Ya, saya kira saya sudah menyampaikan itu, silakan buka link. Saya sampaikan kepada Pak Hobri ya, linknya itu ya. Kalaupun kurang jelas silakan telepon, di sana juga ada yang bisa segera dimintai informasi terkait dengan beasiswa khususnya UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kalau LPDP nanti itu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Agama. Saya kira ini menjadi PR saya, Pak Ahmad Safiuddin. Nanti kami akan segera melakukan komunikasi dengan pihak Jakarta. Ya, terima kasih Prof. Baik Prof, ini saya bacakan ada pertanyaan dari penanya melalui chat dari Hernani ya. Ini beliau alumni STAIN Jember 2004 dan sudah lulus S2 di swasta. Beliau menanyakan apakah ada program beasiswa S3 untuk guru PAI di Winhas, sedangkan posisi beliau saat ini adalah sebagai guru P3K PAI di wilayah Kementerian Agama. Jadi beliau ingin menanyakan apakah ada kesempatan bagi beliau untuk bisa melanjutkan studi S3. Jadi mohon pencerahan Prof. Bangun. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan pada saat Ahmad Safiuddin ya menanyakan hal yang sama terkait dengan beasiswa-beasiswanya LPDP, nanti silakan saudara membuka laman Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam. Ya, apakah di sana coba Pak Rosid ya beasiswa 5.000 ya dibuka itu ya, karena beliau ini adalah salah satu penerima beasiswa. Ya. Pak Rosid itu paling enak gitu ya, beasiswa tidak usah jauh-jauh gitu ya. Dia sebagai penerima beasiswa 5.000 dokter Mora dan 5.000 Limora tempat belajarnya di UNED, sehingga minimal mereka itu sudah tidak usah kos lagi gitu ya. Makannya gratis,
tempat tidurnya gratis. Yang terpenting di sini ya, di samping beasiswa juga bisa nemani istrinya. Beda dengan yang lain. Baik, harus bersyukur Pak Rosid ini. Bagi para peserta yang ingin melanjutkan studi melalui beasiswa LPDP bisa dibuka di website morascholarship.kementerianagama.go.id. Jadi secara detail para peserta bisa mengakses di sana termasuk persyaratan-persyaratannya. Jadi LPDP yang dikelola oleh Kementerian Agama yaitu sebagai tindak lanjut atau sambungan dari beasiswa 5.000 doktor yang sudah tidak ada, namun tetap ada fasilitas beasiswa melalui LPDP yang dikelola oleh Kementerian Agama. Bisa diakses di morascholarship.kemenag.go.id. Dan juga apabila para peserta ingin mendapatkan beasiswa melalui LPDP di perguruan tinggi lain, bisa mengakses website LPDP dan keuangan. Jadi sebagai pengelola dana aja. Mengenai persyaratan-persyaratan bisa secara langsung diakses di sana secara lebih depannya. Biasanya beasiswa LPDP itu ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa dilalui oleh peserta. Yang pertama yang jelas harus lulus dari perguruan tinggi penyelenggara. Misalkan ketika kita akan melanjutkan di Winhas, maka akan diajarkan seleksi di Winhas apakah dia bisa menerima beasiswa tersebut. Ketika sudah diseleksi, maka akan dikirimkan ke Kementerian Agama Pusat apakah dia menjadi lolos di penerima tersebut. Jadi ada persyaratan administratif, biasanya melalui upload berkas-berkas administrasi di website. Yang kedua adalah tes di universitas atau perguruan tinggi penyelenggara, bisa di PTKIN maupun di PTU LPDP secara umum. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan penjelasan dari Prof. Babun. Saya persilakan kepada penanya lain apabila ada yang ingin disampaikan khususnya terkait tentang kebijakan-kebijakan beasiswa yang ada di Winhas. Kami persilahkan. Atau tadi Pak Ketua, Pak Hobri yang menanyakan terkait double degree yang diinisiasi oleh PCISNU ataupun yang sudah dijalankan di Universitas Jember. Kalau Prof. Babun tadi sudah menyampaikan double degree antara kerjasama Fakultas Syariah Winhas dan juga Universitas Jember. Jadi mahasiswa itu bisa mendapatkan 2 ijazah yang di UNED maupun di Winhas. Namun yang ditanyakan oleh Mbak Siti Aisyah tadi adalah terkait double degree yang di luar negeri. Apakah sampai saat ini sudah ada pengalaman Dr. Hobri yang sudah melanglang buana tadi disampaikan di Jepang, di Malaysia, mungkin bisa di-share kepada para peserta. Monggo, Pak Ketua. Ya, terima kasih. Jadi double degree itu sempat kalau di UNED, antar UNED itu ada terjadi pada beberapa tahun yang lalu ya, di mana misalnya anak MIPA itu kemudian 1 tahun di FKIP untuk mendapatkan gelar SSI dan SPT. Namun sepertinya sekarang sejak itu agak kurang ini ya, double degree itu ada peminatnya juga yang kurang. Kemudian dengan situasi sekarang kita ada merdeka belajar, nampaknya memang kita akan kemana-mana dan bisa memilih mana. Mungkin kok sepertinya double degree ini kurang banyak diminati. Apa sebabnya? Misalnya MIPA tidak perlu lagi untuk menjadi gelar SPD karena apa? Pada saat nanti harus PPG, dia harus juga bisa mengikuti walaupun dengan menggelarkan SSI. Inilah program. Tapi kalau dengan luar negeri, saya kira ada beberapa perguruan tinggi yang menekan itu. Tapi yang kemarin terjadi sebenarnya kayak earning credit. Earning credit itu adalah kita kuliah beberapa mata kuliah di lembaga tujuan, misalnya di Malaya University. Ada beberapa juga yang untuk teman-teman biologi UNED itu dengan Jerman. Nah, itu silahkan dihitung. Jadi hitungannya begini, kalau kita mengambil double degree itu kemudian degree-nya berbeda, mana yang mau kita ambil fokus? Yang pertama, kemudian perlu siapkan surat ke ini. Diperhatikan. Misalnya di Tekim itu juga ada beberapa double degree di luar negeri. Tentu kalau misalnya ada funding, ada pendanaan yang kita berangkat ke sana sudah terbatas itu. Tidak, menurut saya
lebih baik double degree-nya itu S2 saja. Terikat di situ. Yang kedua, tindak lanjuti kegiatan 1 tahun, apalagi sekarang dengan modelnya MKBM, kemudian dari kemarin kan sudah belajar yang kita harus ke tempat lain mengambil 20 SKS di tempat universitas lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu pun untuk luar negeri sampai sekarang MKBM masih dari Dikti masih belum ini. Jadi masih antar perguruan tinggi dalam negeri. Jadi Mbak Aisyah dari Teknik Kimia UNED itu kalau mau double degree dengan apa itu kalau bisa yang pas, terutama yang sesuai dengan ini. Nah, double degree yang pernah kita lakukan begini. Jadi misalnya dia kemipaan, matematika lah. Matematikanya sudah full, sudah oke di mana? Di MIPA, kemudian dia mau ngambil pendidikan. Maka ngambil 1 tahun untuk bagaimana ilmu-ilmu matematikanya bisa diajarkan dengan baik. Dan ada beberapa yang sukses dan menjadi dosen juga sekarang. Dia mempunyai gelar SSI, SPD, dan malah dia bisa S2 dan bisa malah S2-nya juga malah grab dia. Itu ada yang seperti itu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari peserta yang lain ada yang perlu disampaikan, ditanyakan kepada para narasumber kita, baik Prof. Babun maupun langsung kepada Ketua PJSI Jember. Silakan. Ya, dari Pak Mahrus ya. Iya, Pak. Ya, silakan Pak Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihidupkan ya. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak, suara saya jelas Pak? Bisa diterima tapi memang agak bising. Monggo. Iya Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahrus Zainul Umam. Saya juga alumni STAIN Jember S1 tahun 2013. Untuk S2-nya lulus tahun 2019. Dan alhamdulillah tahun 2020 diberikan rezeki untuk masuk lagi S3 di IAIN Jember yang sekarang sudah menjadi UIN khas Jember, termasuk sekelas dengan Bapak Winarno dan lain-lain seperti Pak Zainur juga di S3 yang juga dosen UIN khas. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya ini kan sudah masuk di program doktor S3 UIN khas Jember. Alhamdulillah sudah mau masuk semester 3. Apakah ada beasiswa untuk kita yang sudah masuk ke kampus tercinta di S3 itu, meskipun di beberapa semester di awal itu sudah bayar secara mandiri karena memang kita masuknya secara mandiri reguler. Jadi untuk berikutnya, untuk kedepannya, apakah masih bisa mendapatkan kesempatan beasiswa seperti itu Pak? Mohon Bapak Rektor juga atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mahrus. Ini Prof, beliau masih aktif S3. Apakah memungkinkan masih mendapatkan kesempatan beasiswa? Monggo Prof. Terima kasih ya. Sudah semester 4 ya, mau menuju ke semester 5. Saya kira ini merupakan rasa syukur Pak Mahrus bisa melanjutkan studi S3 walaupun tanpa beasiswa ya. Beasiswa mandiri itu akan lebih lebih punya arti daripada mendapatkan beasiswa. Tetapi ya beasiswa itu bagi yang lain itu adalah sesuatu yang diharapkan. Karenanya apakah Saudara Mahrus pada 2 tahun terakhir sudah dengan biaya mandiri ya bisa mendapatkan peluang untuk beasiswa? Saya kira peluang itu pasti ada gitu ya. Karenanya yang sudah saya sampaikan, silahkan buka laman di Kementerian Agama ya. Laman Kementerian Agama beasiswa Mora. Tadi telah disampaikan di sana kan pasti ada beasiswa ya, beasiswa penyelesaian, beasiswa apa dan sebagainya. Kalau nanti di LPDP nanti pasti akan ada juga ya beasiswa yang
dari nol pertama, ya setelah berjalan dan sebagainya, saya kira kita tidak boleh berhenti untuk mencari informasi. Ya. Informasi harus tetap. Ya. Silakan seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Saudara jangan bosan-bosan mencari informasi karena informasi itu bagi kita itu sangat-sangat penting, gitu ya. Mungkin itu Pak Mahrus ya. Silakan buka halaman ya. Baik, Pak Marus, biasanya di Kementerian Agama selain beasiswa mulai awal itu ada beasiswa penyelesaian studi. Biasanya diberikan pada saat sudah mulai penelitian dan akan ujian. Jadi bisa diakses terus, informasi diupdate terus di website Moral Scholarship Kementerian Agama.id. Jadi bisa terus informasi diupdate di situ. Untuk beasiswa yang tadi seperti Rekom ISNU Pak, kebetulan saya juga pengurus ISNU Puger Bapak ngoten. Jadi masuk ke beasiswa yang mana ngoten ya? Jadi nanti kan beasiswa itu ya dari nol, ada beasiswa ongoing gitu ya. Ada penyelesaian studi gitu loh. Itu nanti dilihat, nanti ada rekomnya siapa, itu kan ada pasti itu gitu ya. Itu akan menjadi poin tersendiri bagi saudara nanti pada saat mengajukan beasiswa. Baik, begitu ya Pak Marus? Inggih Pak, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Monggo, kalau masih ada peserta yang lain? Saya mungkin Pak. Dari Bu Kuni, nggih. Nggih. Ya, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto dihubungi. Saya Kuni Barida Aini, alumni IAIN tahun 2016. Dan insya Allah rencana mau daftar S2 bulan ini. Dan kebetulan saya juga anggota di ISNU untuk Kabupaten Bondowoso. Apakah rekom beasiswa bisa dapat kesempatan lah untuk kabupaten lain selain kota Jember gitu Pak? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kami kan di sini ISNU di Kabupaten Bondowoso, saya masih di anggota antar cabang masih nggih Pak. Ada rencana untuk mengajak para pemuda-pemuda yang lulusan SMA untuk masuk perkuliahan melalui beasiswa. Nah, apakah dengan melalui bantuan dari ISNU di Kabupaten Bondowoso ini, apakah kita bisa menjamin mereka itu untuk dapat beasiswa S1 mungkin gitu Pak? Sebagai fasilitas melalui ISNU begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada dua pertanyaan, Prof. Yang pertama adalah rekom dari PJ ISNU untuk Mbak Kuni, Bu Kuni untuk melanjutkan S2, apakah hanya berlaku bagi ISNU Jember atau juga bisa berlaku bagi ISNU Bondowoso? Yang kedua, ketika PJ ISNU Bondowoso misalkan akan memberikan rekomendasi kepada anak-anak SMA yang akan melanjutkan S1 di Winhas, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa dengan fasilitas atau rekomendasi dari PJ ISNU, terutama dalam hal ini adalah Bondowoso? Monggo, Prof. Baik, Mbak, ada dua hal. Yang pertama begini, bahwa beasiswa ANSIP ya reguler yang diberikan kepada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang pertama adalah Kabupaten Jember, yang kedua adalah Kabupaten Banyuwangi dengan Banyuwangi Cerdas. Bagaimana dengan Bondowoso, Lumajang dan Situbondo? Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah. Ya, bagaimana kita ini bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten setempat. Menurut data yang ada, bahwa mahasiswa yang berasal dari Bondowoso tidak sedikit yang studi di Jember, di UIN Jember, yang mendapatkan bukan beasiswa, bantuan studi istilahnya. Ya. Bantuan studi mereka hanya dibiayai insidentil, ada 5 juta, ada 7 juta gitu Mbak.
itu dari Bondowoso. Itu ratusan yang mendapatkan. Begitu juga di Lumajang juga sama. Saya kira kalau ISNU setempat bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten, bupati, saya kira tidak ada salahnya, sehingga apa, mereka ada ikatan emosional dengan PC ISNU yang telah memberikan rekomendasi untuk bisa studi ke manapun mereka, tidak hanya kepada UIN, tetapi bisa saja mereka itu dengan pendekatan PC ISNU, pendekatan kepada pemerintah kabupaten, untuk bisa memberikan rekon pada si A, si B untuk belajar di perguruan tinggi di luar ya kabupaten. Saya kira ini penting, tanggung jawab kita bersama. Begitu juga di Situbondo, apalagi Situbondo itu bupatinya itu adalah teman kita ya. Awalnya mereka itu kepala dinas Bondowoso, setelah itu ikut Mastorik, kepala dinas PU di Lumajang, dan alhamdulillah setelah mengaji ke Mastorik, beliau mencalonkan diri di Situbondo dan terpilih sebagai bupati. Saya kira ini adalah tantangan kita semua lah. Ya, mari kita roadshow, saya kira melalui Pak Hobri. Mari kita tidak hanya di Jember, Pak Hobri, tidak ada salahnya kalau mau ke Bondowoso, seantar ke Situbondo, monggo. Apalagi ke Lumajang, saya kira Lumajang itu ya bagian dari kita. Mereka bupatinya welcome sekali ya. Dan ini adalah sama-sama ya, tetapi yang terpenting kalau PC Jember mau ke Bondowoso, kulo nuwun lah ke PC Bondowoso, begitu juga ke Situbondo, Lumajang dan sebagainya, sehingga apa, ada komunikasi yang baik antar PC ISNU ya, antar PC ISNU di Tapal Kuda. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Prof. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana PC ISNU setempat mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Winhas sebagai pelaksana penyelenggara pendidikan. Seperti yang dicontohkan tadi, Banyuwangi sudah menyediakan bidik misi yang diselenggarakan oleh Pemkab Banyuwangi, dan juga tentunya Bondowoso akan rekomendasi akan lebih maksimal ketika bekerja sama dengan Pemkab Bondowoso. Yang saya tahu salah satu pengurus PC ISNU Bondowoso adalah putri dari Bupati Bondowoso, Bupati Gesalwa. Jadi pendekatan-pendekatan seperti ini bisa menjembatani apa yang disampaikan oleh Mbak Kuni untuk bisa mengajak generasi muda ISNU terutama untuk bisa melanjutkan pendidikan. Jadi nanti bisa ditindaklanjuti dengan MOU antar PC ISNU Bondowoso, Pemkab Bondowoso, dan Winhas sebagai penyelenggara pendidikan beasiswa. Jadi mungkin itu Mbak Kuni. Okay. Ada satu lagi, ini ya, PR bagi ISNU, saya minta rekomendasinya, karena sambil lalu saya ini online dengan pihak Jakarta. Saya minta kajian secara komprehensif, apakah nanti kegiatan ini di Jember atau di Jakarta. Kalau di Jakarta nanti menjadi tanggung jawab Winhas untuk mengajak PC ISNU dalam rangka ini off the record hanya kalian kita, Pak Bri, itu terkait dengan banyaknya penolakan pada salah satu perguruan tinggi yang ada di Jember. Saya kira Pak Hopni sudah paham itu. Ya, ini mengingat aduan PTKS tersebut ada banyak pelanggaran akademik. Saya kira itu nanti kalau data-data Pak Hopni nanti konkret, maka nanti kita bareng-bareng ke Jakarta atau orang Jakarta nanti ke sini, sehingga apa, PC ISNU bisa memberikan kontribusi ya pada masyarakat Jember. Siap Prof. Terima kasih Prof. Akan kami tidak lanjuti Prof. Terima kasih Prof. Memang perlu ditata perguruan tinggi terutama yang tidak mendukung apa NKRI harga mati itu. Ya, oke. Baik, siap. Luar biasa. Langsung ditindaklanjuti sama Ketua PC ISNU Jember. Mungkin siap, ada yang lain dan panitia yang lain, Pak Rusid ini siap-siap lagi ada itu. Siap melaksanakan tugas. Kalau sekiranya sudah cukup, saya kira mungkin tadi pertanyaannya kurang lebih sama di antara para penanya. Intinya bagaimana mendapatkan beasiswa. Sekali lagi, informasi lebih lengkap kalau melalui LPDP syarat bisa mengakses LPDP. Kalau melalui Mora, maka bisa diakses melalui Mora. Dan itu secara lebih lanjut bisa diakses di website. Oh, ide kepresenta itu sudah.
Suaranya Pak Rosid, ke mute, ke suaranya ke. Mohon maaf, ya terima kasih Pak Ketua, ini terpencet. Jadi sekali lagi kayaknya dari beberapa penanya adalah kurang lebih intinya sama, bagaimana beliau-beliau bisa mengakses beasiswa terutama di Winhas. Jadi kembali lagi secara khusus, secara teknis bisa diakses melalui website morascholarship.kemenag.ac.id dan juga khusus di IAIN Jember, para peserta webinar bisa mengakses di pmb.iain.jember.ac.id. Di situ ada beberapa pilihan bagi para peserta pendaftar untuk memilih jalur-jalur yang sudah disediakan oleh Winhas Jember, termasuk yang saat ini sedang berjalan adalah pendaftaran program Madin yang diselenggarakan, difasilitasi oleh Pemprov Jawa Timur dengan penyelenggara pendidikan adalah Winhas Jember. Jadi mungkin itu Pak Ketua. Ada yang lain sebelum kita tutup? Saya kira menjadi tanggung jawab Pak Ketua ini dari 20 beasiswa Madin PAI, saya berharap ya ini menjadi tanggung jawab Pak Ketua, harus ada perwakilan dari ISNU. Dan insya Allah saya jamin Pak. Terima kasih. Nah, Prof. Siap, terima kasih Prof. Ini wujud konkret komitmen Prof. Babun Pak Ketua bahwa rekomendasi dari PJSNU Jember sudah ada dan siap diterima oleh Winhas sebagai penyelenggara Madin. Jadi PR-nya Pak Ketua ISNU untuk menelusuri bagi anggota kita, terutama yang berjuang di Madrasah Diniyah untuk bisa melanjutkan S2 di Winhas Jember. Nah itu beliau sudah memberikan akses Pak Ketua. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan, disampaikan, dan juga fasilitas yang mungkin hal-hal terkait dengan apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa amanah dalam mengawal itu. Sebab terkadang mohon maaf kalau orang NU atau ISNU itu kadang-kadang dikasih beasiswa kemudian main-main gitu loh. Sudah tidak bayar SPP, kemudian sudah mendapatkan sesuatu yang tiap bulan, tapi pelaksanaannya itu main-main, maksudnya tidak sungguh-sungguh, sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa itu akan terjadi kegagalan dan seterusnya. Itu perlu untuk ditingkatkan semangat sebagai tanggung jawab atas diberikannya Allah rezeki melalui beasiswa itu. Tentu kalau teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang berprestasi bagus, kita akan memberikan supporting yang luar biasa, terutama terkait dengan apa yang kita dalam rangka fastabiqul khairat ya, untuk dalam rangka bagaimana kita berlomba-lomba kebaikan, walaupun gelar bukan satu-satunya, tapi sekarang memang zamannya bahwa kita ini harus mempunyai gelar yang tinggi. Oleh karena itu saya apresiasi seperti teman-teman yang di ISNU yang sudah doktor, bahkan Prof. Babun sudah memberikan contoh, awal-awal IAIN ada beliau sudah profesor, tapi ini menjadi sebuah istilahnya Prof. Babun tadi, ya fa'illahul ladzina amanu minkum, yang beberapa derajat itu artinya salah satunya adalah gelar ini yang perlu ini. Nah, ketika kita memperoleh kesempatan memperoleh itu melalui beasiswa, ya saya hanya berharap kita semua dan terutama peserta yang nantinya mendapat seperti yang ditanyakan Pak Mahrus tadi, kita ada ongoing, ada penyelesaian disertasi, bahkan ada pasca disertasi dan seterusnya, itu akan mungkin dapat nanti kita mudah-mudahan membawa berkah dan bisa untuk mengajak seperti kata Prof. Babun, temannya yang lain rahmatillah amin, terutama yang di bawah naungan ISNU atau Nahdlatul Ulama. Saya kira begitu. Ini luar biasa Prof. Babun, ini komitmennya terhadap Nahdlatul Ulama, tidak perlu banyak bicara tapi langsung action, walaupun dimanapun beliau tetap tidak akan pernah melupakan jati dirinya sebagai orang Nahdlatul Ulama. Begitu kira-kira Prof. Ya, kalau perlu begini, bisa ditutup atau kalau perlu kesempatan statement Prof. Babun yang terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Ya, kalau perlu untuk memperbanyak teman-teman ISNU untuk bisa meraih gelar, bukan hanya Winhas yang jadi sasaran. Jadi ada Unisma, ada UIN Sunan Ampel, UIN perguruan tinggi. Yang saya kira kalau insya Allah saya siap membantu mengawal
sehingga pada dalam 1 tahun bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang pengurus ISNU Jember bisa meraih beasiswa itu. Siap, Prof. Baik, luar biasa, dan mungkin pesan-pesan dari Pak Ketua juga ke saya juga harus lebih semangat untuk menyelesaikan ini. Ya, doanya. Lulus. Ya, ini sebelum ditutup, Prof, terakhir ini ada pertanyaan dari peserta, yaitu dia sudah mendaftar beasiswa Madin, berhubung lupa dengan kode ID pendaftar untuk login agar bisa mengakses kembali. Bagaimana pencerahannya, Prof? Wah, itu jangan, kalau masalah teknis langsung jangan cara ke saya gitu ya. Kalau sudah terdaftar, ada rekom dari ISNU kan gitu, saya kira itu nanti biar tidak banyak pintu kan gitu ya. Itu teknis lah, Prof ya. Saja lah gitu ya. Siap, itu teknis. Baik, para peserta webinar, terima kasih diskusi kita yang luar biasa dan penuh pencerahan bagi kita semuanya. Bagaimana kita semuanya bisa tadi yang disampaikan pesan dari Prof Babu dan juga Pak Ketua ISNU, yarfa'illahu ladina amanu walladina utul ilma darajat. Untuk menutup ini mohon closing statement dari Prof Babu bagi kita semuanya sebagai sangu atau oleh-oleh bagi kita semuanya untuk mendapatkan pencerahan. Monggo, Prof. Baik, saya kira ini mayoritas ini adalah dosen ya yang terpelajar, yang bagi kami adalah berani menjadi dosen, berani menjadi guru besar. Terima kasih Pak Rosid. Terima kasih Prof, ya luar biasa itu. Beliau sudah mencontohkan sebagai guru besar pertama di Sekolah 3 Agama Islam Negeri Jember tahun 2007. Insya Allah sebentar lagi Ketua PC ISNU Jember juga akan menyusul beliau sebagai guru besar matematika, dan mohon doa dan supportnya kita semuanya bisa menyusul dan meniru langkah-langkah yang sudah diajarkan beliau. Terima kasih para peserta webinar. Dari saya, apabila dalam memandu webinar ini ada kesalahan, kehilafan, kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh bisa mendapatkan barokah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin peserta webinar dengan tema meraih beasiswa S1, S2, S3. Mudah-mudahan mulai awal hingga akhir mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kami atas nama pengarah acara mulai awal hingga akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya kalau sholawat itu ada berkatnya Pak Ketua. Oh iya. Berkatnya di tera, di tera. Berkatnya di tera nanti malam. Ya. Oke, siap. Nggih. Mohon undur, Bapak Ibu. undur Pak Ketua. Nggih. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Siap berbakti dan
rezeki yang berdekat. Kami merindukan Islam Indonesia yang ramah bersahaja. Tidak lalu sunnah wal jamaah, mengangkat martabat umatkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita saja bersyukuri karunia Allah, berbiar raya-raya atas amanah untuk umatnya. Mari berbakti, berbakti dan beraksi untuk cita-cita, dan biar raya makmur dan sejahtera. Kita pengangkatan tim pelaksana Kampung Aswaja di Desa Sumber Kegempang, Kecamatan Menimbang dan seterusnya, menetapkan pelaksana Kampung Aswaja Kecamatan Alisan, Jember 2004 sebagaimana sebagai tim pelaksana Alisan sesuai dengan peraturan yang ada. nomor setok biar berkualitas, apasah biar bernilai bermutu, meletak guna oleh napar palka etok nomor setok butuh berdasarkan imanan wah disaban ini kalau beriman berikhlas ngelakoni perintah Allah. Terima kasih Bapak Ibu, kita off. Terima kasih.